Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 8 Mei 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran diperkirakan meningkat pada hari ini di sejumlah titik di wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan dari arus lalu lintas di Jalan Lintas Brastagi dan Gerbang Tol Tebing Tinggi. Selamat siang Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Brigadir Rini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada di Jalan Lintas Brastagi, tepatnya di Simpang Dolu. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari Kota Medan menuju Brastagi masih terlihat lancar. Kemudian sebaliknya dari arah Brastagi menuju Medan masih terlihat lancar. Diperkirakan volume kendaraan akan terus meningkat pada sore hari. Kami himbau kepada masyarakat agar tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan tetap menjaga jarak laju kendaraan Anda. Sekian yang dapat kami laporkan dari Simpang Dolu, wilayah hukum Polres Tanah Karo. Mudik aman, mudik sehat, salam presisi. Selamat pagi Sobat Polri, kembali bersama saya Bribtu Novia MS. Saat ini sedang berada di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pintu keluar masuk gerbang tol, di mana situasi arus lalu lintas pada puncak arus balik mudik Lebaran Minggu 8 Mei 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari arah Tebing menuju Medan terpantau ramai cenderung padat, dan begitu juga sebaliknya dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan berhubung esok hari masyarakat akan memulai aktivitas seperti biasanya. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari PT Jasa Marga, tercatat sekitar 5.216 kendaraan telah masuk melalui pintu gerbang tol dan sekitar 3.699 kendaraan telah keluar dari pintu gerbang tol. Terhitung dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara agar tetap berwaspada dan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda sudah layak untuk digunakan dan jangan lupa untuk memastikan juga saldo e-money Anda sudah tercukupi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudik aman, mudik sehat, salam presisi. Pemirsa, pergerakan penumpang pada arus balik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di Bandara Kuala Namu mengalami peningkatan. Data terakhir puncak arus balik penumpang terjadi pada tanggal 7 Mei 2022. Jumlah penumpang internasional dan domestik dengan total 20.788 orang dan jumlah ini terbesar di masa pandemi COVID-19. Salah satu faktor penyebab antusias penumpang dikarenakan mulai longgarnya aturan perjalanan melalui jalur transportasi udara di masa pandemi COVID-19. Antusias penumpang pada arus balik pada libur Idul Fitri 1443 Hijriah dengan harga tiket untuk semua tujuan yang tinggi atau di atas 2,1 juta rupiah. Sementara untuk tujuan domestik seperti Cengkareng, Jakarta, Batam, Pekanbaru, dan Bandung. Sejumlah calon penumpang mengaku kecewa karena harga tiket yang tinggi dan cukup sulit untuk mendapatkan tiket pesawat. Sementara terpantau antrian penumpang terjadi di semua counter check-in tiket di lantai 2. Sejumlah petugas pengamanan mulai dari Afsek dibantu TNI Polri turun ke terminal guna memberikan pelayanan maksimal kepada penumpang. Hingga saat ini belum ada calon penumpang yang tertinggal pesawat sebab PT Angkasa Pura II Kuala Namu sudah mengingatkan agar penumpang datang lebih awal. Asisten Manajer Humas PT Angkasa Pura II Kuala Namu, Novita Mariasari mengatakan, puncak arus balik penumpang Lebaran terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2022. Dari data yang tercatat, puncak arus balik penumpang terjadi pada hari Sabtu, 7 Mei dengan jumlah total penumpang 20.788 orang dan angka jumlah ini diprediksi terbesar di masa pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, pada akhir hari ini arus balik kendaraan jalur Brastagi Kota Medan sangat ramai kendaraan bermotor.
Selain jalan utama, juga jalur alternatif dipadati para pengendara kendaraan pemudik termasuk masyarakat yang liburan ke Brastagi, Kabupaten Karo. Arus balik lebaran di Brastagi, Kabupaten Karo sangat ramai kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Keramaian kendaraan bermotor terjadi pada dua arah berlawanan, yaitu dari Brastagi menuju Kota Medan maupun sebaliknya. Demikian juga di jalur alternatif diantaranya di Simpang Tongkoh Brastagi yang merupakan jalur alternatif menuju Kecamatan Tigapanah dan mengarah menuju Kabupaten Simalungun serta Kabupaten Dairi termasuk Simpang Pelawi jalur alternatif Brastagi menuju ke Medan. Petugas Operasi Ketupat Toba 2022 terus melakukan pengamanan dan pelayanan pengaturan lalu lintas dengan cara buka tutup secara bergantian untuk menghindari kemacetan yang panjang. Kasat Lantas Polres Tanah Karo AKP Bevan Raga Utama menjelaskan, kepadatan arus balik terjadi mulai hari Jumat lalu, selanjutnya terjadi lonjakan pada akhir pekan hari ini. Untuk mengatasi kemacetan ini dilakukan buka tutup jalur dengan mengedepankan jalur utama dan bergantian dengan jalur alternatif. Kepada pengendara, petugas menghimbau agar waspada dan tetap mengikuti antrian serta tertib berlalu lintas demi kenyamanan bersama. Diharapkan tidak memaksakan diri selama perjalanan dan diharapkan beristirahat pada pos-pos yang telah disediakan. Arus balik, jadi yang kita ketahui dan diprediksikan untuk arus balik terjadi peningkatan antara tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2022, yaitu dimulai hari ini, hari Jumat, sampai dengan hari Minggu. Untuk arus balik prediksinya puncaknya mungkin di tanggal 7 ataupun tanggal 8 Mei. Walau kelonggaran dan tanda pembatasan kepada masyarakat dilakukan, akan tetapi diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, seorang penumpang angkutan umum tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 6 hari pasca terjadinya pelemparan batu oleh orang yang tidak dikenal terhadap bus angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara. Selain duka menyelimuti rumah di kediaman salah seorang warga Dusun 5 Desa Indranyaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Ahmad Alwi, ketika jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman umum. Almarhum Ahmad Alwi adalah pria berusia 20 tahun, tewas setelah sebelumnya kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Medan. Korban adalah penumpang bus angkutan umum yang terkena lemparan batu oleh orang tak dikenal di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara, yaitu di wilayah Kecamatan Air Putih. Menurut adik kandung korban, ketika itu korban bersama ibu dan saudara kandungnya dari Batubara hendak berlebaran ke Aceh dengan menumpangi bus Sartika. Setiba di perjalanan, bus ini dilempar oleh pengendara sepeda motor. Batu tersebut mengenai kepala korban hingga korban mengalami kritis. Setelah 6 hari menjalani perawatan di rumah sakit, korban meninggal dunia. Keluarga korban berharap agar pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini dan menangkap pelaku secepatnya. Dari Batubara mau ke Aceh. Terus di perjalanan gimana? Lagi di Indrapura kenanya itu dilempar batu. Berbatu ya? Iya. Jadi mengenai kepala korban? Kepala korban. Terus berapa lama korban dirawat di rumah sakit? 6 hari. Langsung koma. Langsung koma ya? Iya. Terus harapan dari keluarga sendiri apa terkait kasus ini? Tolong cari pelakunya lah. Sementara itu, hingga kini pasca peristiwa ini polisi belum menangkap pelaku pelempar bus angkutan umum. Pihak Polres Batubara tidak bersedia memberi keterangan resmi terkait kasus pelemparan batu terhadap bus angkutan umum yang menewaskan 1 orang penumpang. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Bupati Batubara beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
atau VA-nya, Pak? Dek, sini. Kamu mau pilih yang mana? Terima kasih ya, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini saya tabung ya, Mas? Baik, Pak. Pak, lihat deh. Ada dibeliin baju baru. Bagus banget. Bagus banget itu, Dit. Sayang Bapak nggak bisa lihat langsung ya. Memahami kebaikan setiap momen, membuat mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, seperti arti rupiah yang sesungguhnya saat dipahami fungsinya dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, ruas jalan Serma Muda Simanjuntak, Desa Sianipar, Tangga, Kecamatan Balege, Kabupaten Toba, kondisinya nyaris amblas. Ruas jalan ini diduga akibat dari curah hujan yang tinggi disertai drainase yang kurang baik karena tersumbat oleh pasir. Beginilah ruas jalan Serma Muda Simanjuntak yang sudah diperbaiki 5 tahun lalu dan saat ini sudah hampir amblas atau jatuh ke lahan perkebunan warga. Salah seorang warga, Bobi Hutagaul, menjelaskan warga yang sering melintas sangat khawatir karena jalan ini bisa saja secara tiba-tiba amblas dan memakan korban jiwa. Sejumlah warga yang melintas harus memperhatikan jalan ini dengan baik dan juga berhati-hati karena jalan ini hampir amblas serta kelihatan samar-samar sehingga sangat membahayakan warga. Menurut Bobi Hutagaul, situasi jalan ini adalah tikungan dan pas-pasan untuk dilalui kendaraan, apalagi pada malam hari tidak kelihatan sehingga sangat membahayakan para pengguna jalan. Bobi berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki sehingga warga dapat terhindar dari ancaman bahaya. Posisi tikungan dari atas sangat membahayakan, apalagi kalau malam nggak kelihatan, kita bisa terjerumus ke sini. Saya terdampak itu karena saya mau jatuh di sini. Saya konsentrasi sehingga saya tidak terjadi kecelakaan di sini. Setahu saya baru seminggu ini, Pak. Seminggu, tapi belum ada tindak lanjut sampai saat ini, Pak. Pemirsa, seorang wanita warga Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara yang sedang berwisata di kawasan Menara Suar Parapat mendadak pingsan akibat penyakit kronis yang dideritanya kambuh. Guna menyelamatkan korban yang pingsan mendadak ini, tim SAR Parapat melakukan evakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Parapat melalui jalur danau. Tim SAR Parapat yang selama liburan Lebaran siap siaga dalam pengamanan di kawasan Parapat dan perairan Danau Toba mengevakuasi salah seorang wisatawan yang pingsan mendadak saat berwisata di bawah Suar Parapat. Agar cepat mendapatkan perawatan medis, tim SAR Parapat melakukan evakuasi korban melalui jalur danau, dikarenakan jalur darat mengalami kemacetan akibat ramainya kendaraan. Komandan Pos Basarnas Parapat, Hisar Turnip, menjelaskan, korban merupakan seorang wanita yang sedang berwisata bersama keluarganya untuk mengisi liburan. Namun korban tiba-tiba pingsan akibat penyakit kronis yang dideritanya kambuh. Guna percepatan penyelamatan korban, tim SAR mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Parapat melalui jalur danau karena pada saat kejadian situasi lalu lintas di Kota Parapat sangat ramai dan mengalami kemacetan. Pada saat liburan persis di bawah tower Suar itu dia lagi bingung. Nah, konon kata keluarga korbannya ada penyakit riwayat kronis yang kambuh tiba-tiba. Jadi untuk evakuasinya karena lewat jalur darat itu macet waktu itu, jadi mereka dan kita memutuskan lewat air aja. Kebetulan Rumah Sakit Parapat itu bisa dievakuasi lewat jalur tepi pantai.
Korban dapat diselamatkan setelah tim medis rumah sakit langsung melakukan penanganan dengan pemasangan oksigen terhadap korban. Sementara Basarnas Parapat menghimbau kepada warga yang memiliki penyakit kronis sebaiknya tidak melakukan perjalanan liburan yang jauh guna menghindari hal serupa. Jemaat GKPS diharapkan harus konsisten dengan tema GKPS tahun 2022, yaitu persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Pada periode ini, melalui semua kegiatan GKPS menjadi bagian gereja yang tetap fokus untuk menyatakan kasih Tuhan. Demikian dikemukakan Kepala Bidang Penginjil Departemen Persekutuan GKPS, Pendeta Marudin Saragih dalam khotbahnya pada kebaktian Minggu di Gereja GKPS Teladan Medan hari ini. Pendeta Marudin Saragih mengatakan, manusia baru saja menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap semua sendi kehidupan umat manusia. Dikatakan saat ini adalah menjadi fase pemulihan dan diharapkan segenap jemaat GKPS dimanapun berada harus tetap berpegang terhadap kasih Tuhan sehingga jemaat GKPS semakin dikuatkan oleh Tuhan. Selain itu pengharapan jemaat GKPS akan kuasa Tuhan semakin bertumbuh sehingga jemaat GKPS boleh bangkit sebagai bagian dari rencana besar jemaat GKPS. Demikian halnya gereja GKPS Teladan Medan yang saat ini pada usia yang ke-66 tahun agar semakin dewasa dan matang melalui program-program yang berpihak terhadap kepentingan orang banyak. Dikatakan tahun-tahun sebelumnya GKPS Teladan Medan adalah salah satu gereja yang sangat banyak meraih keberhasilan dan pembangunan gereja. Karenanya diharapkan pada usia yang ke-66 tahun, gereja GKPS Teladan Medan semakin kompak dan kian meningkatkan rasa saling peduli terhadap semua jemaat sehingga rencana dan program gereja ini tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan semua jemaat gereja ini. Kita harus konsisten dengan tema GKPS 2022 khususnya, yaitu persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Di periode ini, melalui semua kegiatan, GKPS mau menyatakan bahwa GKPS adalah bagian dari gereja yang am, yang tetap fokus untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, khususnya di tengah-tengah pergumulan kekinian umat manusia. Kita baru saja bergeser dari pandemi COVID yang meresahkan, dan kini tentu adalah fase pemulihan. Pada fase ini, kita berharap GKPS juga hadir untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, agar segenap masyarakat, khususnya warga GKPS, semakin dikuatkan dan pengharapannya akan kuasa Tuhan terus bertumbuh, sehingga jemaat Tuhan warga GKPS boleh kembali bangkit menjadi bagian dari rencana yang besar, rencana Tuhan untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia ini. Pada kesempatan ini, usai kebaktian Minggu dilakukan pemotongan kue HUT ke-66 tahun Gereja GKPS Teladan Medan, diikuti seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian Minggu. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena kebersamaan kami seluruh panitia dengan majelis PHMJ bersatu dalam kasih Tuhan. Bisa rangkaian ulang tahun dari tanggal 30 sampai tanggal 8. Ada rangkaian itu sekolah minggu 30 tanggal 1, terus tanggal 4 hari Rabu 4 bulan 5 yang lalu itu kebaktian penyegaran iman berjalan dengan baik semua, dan Tuhan kami dapat merasakan itu adalah karena campur tangan Tuhan. Jadi ke depan kami berharap dengan pertolongan kuasa Tuhan supaya jemaat ini semua semakin satu di dalam kasih Tuhan. Pemotongan HUT ke-66 gereja ini dilakukan oleh para panitia dan perwakilan jemaat dan sekolah minggu. Pada acara ini juga diadakan lucky draw. Selain itu juga dilakukan lelang yang merupakan sumbangan atau buah tangan dari sektor-sektor untuk dilelang mengisi kas gereja. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Hari dengan tidak wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
Pemirsa, libur lebaran kawasan perbatasan zona merah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo ramai dikunjungi masyarakat wisatawan dan pemudik. Banyak pengunjung dan pemudik yang singgah untuk mengabadikan diri berfotoria dengan keindahan suasana dan pemandangan Gunung Sinabung. Ramai masyarakat wisatawan dan pemudik yang berkunjung dan singgah di perbatasan zona merah Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Naman, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Selain menikmati indahnya alam, juga menantikan momen erupsi Gunung Sinabung. Diketahui sejak tahun 2010 mengalami erupsi dan hingga saat ini masih aktif. Wisatawan sengaja berkunjung dan pemudik singgah mengabadikan diri dengan berfotoria dan menikmati alam keindahan pemandangan Gunung Sinabung. Lokasi yang berada di perbatasan zona merah dan merupakan jalur evakuasi. Pengunjung pun tidak khawatir apabila terjadi erupsi, namun demikian tetap selalu waspada karena berada di lokasi terdekat dari zona merah. Nah, view-nya bagus, pemandangannya juga bagus untuk foto-foto, terus lokasinya pun di pinggir, strategis untuk dikunjungin. Kalau kita beruntung, itunya lupa. Kalau kita beruntung, kita bisa dapat momen erupsi. Sampai saat ini terpantau Gunung Sinabung masih berada di level 3 dan pemerintah masih menghimbau masyarakat agar tidak memasuki zona merah 3 sampai 5 km dan jalur laharan jika terjadi hujan. Di hari terakhir pada libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, beberapa lokasi wisata di Kabupaten Deli Serdang semakin ramai dipadati pengunjung. Ya, salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi salah satunya adalah Pantai Putra Deli di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Beginilah suasana di lokasi objek wisata Pantai Putra Deli yang ramai dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Lokasi wisata Pantai Putra Deli ini mudah dijangkau jika dari kota Lubuk Pakam lebih kurang 30 menit, serta akses jalannya juga sudah diaspal. Untuk tiket masuk juga sangat terjangkau, satu mobil hanya membayar Rp35.000 dan sepeda motor Rp10.000. Pengunjung sudah dapat menikmati indahnya suasana di lokasi pantai. Pengelola pantai telah menyediakan pondok-pondok dan tempat untuk pengunjung dapat menikmati suasana pantai. Terlihat pengunjung sangat menikmati suasana pantai, ada yang asik bermain pasir di tepi pantai dan mandi memakai ban. Ada juga di lokasi berfoto, selfie, dan pengunjung juga diperbolehkan melakukan bakar-bakar ikan di pinggir pantai, serta pengelola menyediakan tempat bernyanyi atau karaoke untuk menyalurkan bakat tarik suara. Salah seorang pengunjung pantai, Intan, mengatakan ia bersama keluarga memilih datang ke lokasi Pantai Putra Deli ini. Selain tempatnya yang indah, juga biayanya cukup terjangkau. Situasi di sini rame ya, rame, tempatnya juga luas, bagus, dan juga pondok-pondoknya juga nggak begitu terlalu mahal sih, lumayan lah. Tempat-tempat yang mana nih Bu, yang paling indah, yang paling disukai Bu? Fasilitas di sini Bu? Fasilitas di sini, apa ya, suasananya sih. Suasananya? Iya, suasananya. Di sini ada bakar-bakar ikan nih Bu? Iya, bakar-bakar ikan. Jadi kita bakar-bakar ikan, bakar ayam. Memang dipersiapkan dari rumah tuh? Iya, memang dipersiapkan dari rumah. Jadi kita sengaja memang mau makannya bakar-bakar di sini. Pengelola Pantai Sultan Syahri menuturkan, liburan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini terjadi peningkatan pengunjung karena pemerintah memberi kelonggaran pada masyarakat. Pada tahun ini ada tambahan permainan di lokasi pantai dengan mendatangkan 2 unit kuda yang akan mengelilingi lokasi wisata di Pantai Putra Deli dengan tarif yang terjangkau. Ya, selama ini alhamdulillah ada peningkatan. Sekitar lebih kurang peningkatannya selama ini biasanya 10% bisa meningkat 20%. Sekitar 2.000 orang. 2.000 orang. Di hari ini atau semalam? Di semalam. Semalam ya. Kalau hari ini ya sekitar kalau kita pantau di sini sekitar 1.500-an orang. Walaupun saat ini sudah ada pelonggaran protokol kesehatan, namun pengunjung tetap diawasi dan dihimbau oleh petugas kepolisian dari Polresta Deli Serdang
untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, setelah 2 tahun sebelumnya, pedagang souvenir di kota wisata Parapat mengeluh tidak adanya pembeli akibat sepinya pengunjung. Di libur Lebaran tahun ini, penjualan souvenir justru mengalami peningkatan yang drastis. Tingginya jumlah penjualan souvenir ini membuat para pedagang dapat meraup keuntungan lebih daripada tahun sebelumnya. Tidak seperti 2 tahun sebelumnya, libur Lebaran tahun ini objek wisata Parapat yang merupakan destinasi wisata super prioritas ramai dikunjungi warga untuk mengisi waktu liburan Lebaran. Tingginya peningkatan pengunjung di objek wisata Parapat ini membuat para pedagang souvenir turut merasakan peningkatan terhadap penjualan dagangannya. Hal ini terlihat dari banyaknya para pedagang souvenir yang ada di lokasi objek wisata Parapat mampu memperoleh penjualan yang sangat signifikan hingga mendapatkan keuntungan mencapai 80% dari tahun-tahun sebelumnya. Junior Pardede, salah seorang pedagang souvenir di lokasi objek wisata Parapat mengatakan, peningkatan penjualan para pedagang saat ini terlihat dari ramainya pengunjung, di mana para pengunjung yang datang pastinya akan membeli souvenir untuk dibawa pulang ke daerah asal mereka. Ya, semenjak ada kunjungan ini, tamu ya penjualan udah mulai ada lah bang. Peningkatan dari tahun semalam ya jauh lebih meningkat lah bang, sampai 80% bang. 80%. Dari tahun semalam sama 2 tahun yang lalu bang. Kalau penjualan souvenir atau yang lain-lain, itu masih pakaian sih bang, aksesoris. Kayak seperti jualan kita ini bang. Sementara setelah 2 tahun terakhir, objek wisata Danau Toba khususnya Parapat sepi dari pengunjung akibat wabah pandemi COVID-19. Lebaran tahun ini ramai dipadati oleh wisatawan yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia setelah pemerintah memperbolehkan mudik di saat libur Lebaran tahun ini. Sementara itu pemirsa, kawasan Danau Toba adalah salah satu destinasi wisata internasional di Indonesia. Tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, juga terkenal dengan penghasil kopi yang berkualitas tinggi. Ya, tanaman kopi di Kabupaten Toba beragam jenis atau varian kopi dan selalu tumbuh subur di sekitar Danau Toba. Dalam perkembangannya saat ini khususnya pada sektor pertanian, Kabupaten Toba menghasilkan 3 jenis tanaman unggulan, diantaranya padi, jagung, dan kopi. Kabupaten Toba saat ini adalah salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Sumatera Utara yang sudah mengekspor kopi. Secara geografis, Kabupaten Toba terletak pada ketinggian 900 meter sampai 2.200 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Togap Hasolowan Sitorus mengatakan, tanaman kopi adalah salah satu potensi dan prospek besar yang perlu dikembangkan di kawasan Kabupaten Toba. Saat ini pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan pembinaan dengan memberdayakan para petani kopi yang nantinya dapat menjadi produk UMKM unggulan. Saat ini terdapat 8 kecamatan yang ada kelompok tani binaan Dinas Pertanian setempat yang telah mulai mengemas kopi menjadi produk UMKM yang siap dipasarkan. Sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Toba, kita mempunyai 4 unggulan. Ya, dari sektor pertanian ada 3. Pertama tanaman padi, kedua tanaman jagung, yang ketiga kopi. Ini merupakan tanaman yang sangat-sangat baik ditanam di Kabupaten Toba. Dan kita harapkan prospeknya ini juga sangat besar di kemudian hari. Dan kita sudah mempunyai binaan di Kabupaten Toba, beberapa produksi kopi yang ada di sana kita bina sampai dengan kita bukan hanya sampai produk artinya produksi, tapi kita juga sampai end product. Objek wisata penatapan Payabulan di Desa Pangkat, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal ramai dikunjungi para wisatawan. Para wisatawan yang datang ke sini menghabiskan masa libur dengan menikmati pemandangan pegunungan yang luas dan sebuah danau. Panorama alam Payabulan adalah salah satu objek wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Pada momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini, misalnya banyak para wisatawan dari luar daerah datang untuk menikmati pemandangan pegunungan Bukit Barisan yang disertai hamparan sabana dengan padang rumput yang luas.
Selain itu, sebuah danau yang berada di tengah hamparan rumput hijau yang membuat para pengunjung bersama keluarga mengabadikan momen Lebaran dengan berfotoria. Salah seorang pengunjung yang datang dari luar daerah, Rifai, mengatakan, panorama pemandangan Payabulan cukup menarik untuk dikunjungi karena di tempat ini sangat puas dan berhawa sejuk. Pengunjung objek wisata ini banyak dikunjungi para muda-mudi, orang dewasa, bahkan anak-anak. Para pengunjung mengeluarkan uang senilai Rp10.000 untuk biaya kebersihan dan jasa parkir. Biasanya ke sini kalau lagi Lebaran sih, kalau untuk di rumah, terus bawa keluarga, rekreasi kan lumayan ya, walaupun agak jauh, tapi rasa puasnya bakal dapat. Di sini biasanya lebih ke ini sih, nikmatin view yang ada, soalnya pegunungannya enak dipandang sambil nikmatin snack. Untuk mencapai lokasi wisata ini hanya berjarak 1 km melalui jalan lintas Sumatera sehingga cukup mudah dilalui oleh para wisatawan. Selama 1 minggu Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, setiap hari ribuan warga mendatangi objek wisata air Sungai Kualuh di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya, pengunjung datang untuk menikmati indahnya panorama alam pantai di sepanjang alur Sungai Kualuh dengan menaiki perahu bot. Ribuan warga dari berbagai pelosok daerah diantaranya dari Riau, Aceh, dan kota Jakarta serta daerah lainnya mendatangi objek wisata air alur Sungai Kualuh di Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mengisi libur Lebaran dengan hanya membayar tiket Rp10.000 setiap orang, pengunjung bersama keluarga dapat menaiki perahu boot untuk menikmati kesejukan dan indahnya panorama alam pantai di sepanjang alur Sungai Kualuh. Wisata air yang dilaksanakan setiap tahun ini dilakukan dalam rangka sepekan Lebaran Hari Gembira Idul Fitri. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 63 tahun sehingga menjadi tradisi tahunan oleh masyarakat Kualuh yang bermukim di sepanjang bantaran sungai ini. Salah seorang pengunjung asal kota Jakarta, Desi, mengatakan hampir setiap tahun mereka beserta keluarga berkunjung ke acara Hari Gembira Idul Fitri ini karena sangat terkesan ketika naik perahu boot. Menikmati Sungai Kualuh ini aja tiap tahun. Kami dari Jakarta bela-belain ke sini, mau naik boat inilah, nikmati ya kebiasaan kan, kebiasaan Hagap ini tiap tahun digelar. Ya, kayaknya kalau nggak naik boat kayak ada yang kurang aja gitu. Emangnya ibu ini dari mana? Kami dari Jakarta, kami dari Abang ini. Jadi kami ya sengaja lah setiap tahunnya pulang ketemu orang tua. Kalau udah pulang ke sini ya harus naik boat kan? Apa? Warga yang bermukim pada sekitar bantaran Sungai Kualuh berharap agar pemerintah menata daerah aliran sungai dan pantai Sungai Kualuh untuk menjadi objek wisata terapung. Objek wisata ini juga diharapkan selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, juga menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan tidak wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
Pemirsa, kebutuhan madu yang berkhasiat untuk kesehatan dan menambah imun tubuh menjadi peluang menggiurkan di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Petani memanfaatkan kebun karet berbudidaya madu lebah Trigona aitama yang meraup untung jutaan rupiah setiap bulannya. Sebanyak 130 topping sarang lebah yang dibuat di bawah pohon karet seluas 1 hektar bisa menghasilkan ratusan botol madu lebah Trigona aitama. Di tempat budidaya madu lebah milik Ahmad Sarwedi, warga Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sebanyak 12 jenis lebah yang memproduksi madu berkhasiat untuk kesehatan dan menambah imun tubuh. Untuk melakukan panen madu harus dilakukan persiapan, seperti memakai pelindung kepala atau rambut karena lebah ini sering menyerang kepala jika merasa terganggu. Saat membuka topping atau rumah lebah harus perlahan-lahan dan sabar menunggu sampai kondisi stabil. Setelah itu dilakukan penyedotan madu dari sarangnya, namun harus serba hati-hati agar sarang madu tidak rusak dan masih bisa dimanfaatkan kembali. Madu Trigona aitama ini bisa dipanen 3 kali dalam 1 bulan, sedangkan harga madu per botolnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Bisnis menjanjikan ini sudah dilakoni Ahmad Sarwedi sejak adanya pandemi COVID-19. Ahmad Sarwedi, peternak madu lebah ini mengatakan, hasil produksi madu Trigona aitama miliknya telah dijual keluar kota seperti Kota Medan, Banda Aceh, bahkan ke Pulau Jawa. Panen itu kalau satu topping itu bisa 150 ml dalam satu topping. Tapi dilihat apanya bang? Dilihat musim bunga. Nah, kalau bagus musim bunga bisa lebih dari 150 ml. Nah, tergantung vegetasi bang sebenarnya. Penjualan madu Trigona ini biasanya ke Medan, ke Langkat, Binjai, Aceh. Hasil produksi madu lebah Trigona ini juga bergantung dengan cuaca. Jika musim kemarau, hasil madunya berkurang. Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo ini menguasai pasar nasional. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama, dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg.
Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai 70 juta rupiah. Dalam setahun dapat dilakukan 4 kali masa tanam. Biasanya pada 4 kali masa tanam, petani mendapatkan harga yang baik 2 kali, sedangkan 2 kalinya biasanya hanya kembali modal atau mendapat keuntungan 10 juta rupiah saja. Kita kasih pemupukan sekitar 3 kali sampai panen. Dan penyemprotan kira-kira 4 sampai 6 kali. Yang bagus dia sekitaran 6 sampai 8 biji 1 kilo. Nah, misalnya gitu kita dapat 20 sampai 25 ton per hektarnya. Jika kita harga 3.000 saja udah kita dapat kisaran 60 sampai 75 juta 1 hektar. Dalam 1 tahun bisa kita 3 kali panen. Iya, biasanya kadang bisa 2 kali dapat harga, bisa 3 kali tergantung cuaca. Tingginya permintaan dari luar kota membuat salah seorang pembudidaya mengepul wortel dari petani yang ada di Tanah Karo untuk dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Agar sampai ke tangan konsumen tetap dalam kondisi segar, wortel yang dipanen tiba di pabrik terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin pencuci, kemudian dikeringkan dengan kipas dan dilakukan penyortiran. Agar semua ukuran dapat digunakan, penyortiran dilakukan sesuai ukuran, yakni ukuran baby skala kecil, small di atas ukuran baby, medium lumayan besar, sedangkan ukuran large untuk ukuran yang paling besar atau jumbo. Kita kalau dia masuk dari ladang, kita bersihkan, kita cuci, kita laundry, siap dari laundry ke tempat packingan. Kita packing setiap size, siap itu kita masukkan ke kardus, satu lagi spek 2 kita masukkan ke plastik, siap di packing semua kita masukkan cold storage sampai dapat suhu -0. Setelah dikeringkan, wortel yang sudah disortir dimasukkan ke dalam kotak, di mana satu kotaknya berisi 10 kg. Sebelum dikirim ke berbagai kota di Indonesia, wortel tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan pendingin. Dan sebelum dikirim keluar kota, pasca dikeluarkan dari ruangan pendingin, suhu wortel harus berada pada kisaran 0 sampai +2 derajat Celcius. Untuk kita tahu suhu barang yang kita kirim. Karena kalau dikirim ke luar pulau harus di bawah +4 supaya barang aman, tidak busuk, segar sampai di tujuan. Kalau ke Jakarta 4 hari, ke Surabaya 5 hari, ke Bali 6 hari. Joy Sembiring, sang pembudidaya, memiliki keinginan yang kuat menjadikan wortel Tanah Karo yang berasal dari produksi miliknya mampu menembus pasar internasional. Ya, pemirsa, Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba memang mempunyai sejuta pesona. Selain keindahan alamnya, Kabupaten Samosir juga terkenal dengan aneka produk UMKM khas Pulau Samosir.
Bu Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa kopi sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan. Pengunjung kurang di Samosir. Nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok. Kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini. Cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI. Sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan kacang tanah dimulai dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu, keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, sampai jumpa.